Konsumsi susu, gula, dan gluten berlebih tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan tubuh, tetapi juga pada wajah. Apa saja tanda-tandanya? Yang paling banyak adalah kerutan-kerutan atau garis halus tuh yang muncul pada dahi kita. Kemudian kelopak bawah mata juga bisa kendur. Oh, berarti aku masih aman lah ya, 3 Masih gelas aman, lah ya. 3 sampai 4. Apa-apa, Penonton apa-apa. studio juga masih aman, 1 gelas ya. Rambut bukan hanya mahkota kecantikan Anda. Kenali kondisi organ tubuh melalui rambut. Jadi memang kerontokan pada rambut ini bisa menandakan bahwa tubuh kita itu lagi mengalami kondisi anemia. Kekurangan zat. Ya, coba cari lemari Anda. Apakah di dapur Anda ada baking soda? Usir bau tak sedap dengan baking soda dan kopi. Ya, suka ada itu dia. khasiat-khasiatnya biasanya kan ya kalau aromaterapi. Sekaligus ada fungsinya. Di Dr. Oz Indonesia bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Seperti biasanya, ya saya Dr. Rian Dan Tamrin. saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Iya, di ujung weekend nih biasanya dokter ya. Kita berdua tuh selalu hadir untuk mensupport, menaikkan lagi, mengupgrade lagi keinginan Anda. Ya, membooster Anda untuk senantiasa hidup sehat. Di mana Pastinya. lagi dong kalau bukan di Dr. Oz. Indonesia. Oke, kalau bicara masalah sehat, teman-teman yang di studio, biasanya ini kan berkaitan dengan gizi, betul? Ternyata kalau kita memperhatikan keseimbangan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, ini akan berdampak kesehatan yang kita dapatkan. Tapi ternyata apabila sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh itu berlebihan, itu juga akan berdampak pada kesehatan kita. Terutama pada kesehatan kulit. Iya, kulit, Wah. wajah. Ternyata apa yang kita konsumsi itu bisa langsung pengaruh kepada kulit kita juga. Iya. Wow, seperti apa ya? Tapi kita nggak mau berduaan aja dong Dokter Rian. Karena ada seorang wanita cantik nih yang mau ikut kita bersama-sama nih. Iya, Kita sambut siapa, aja siapa? ya. Conchita Caroline. Hai. Apa kabar? Baik, Cita, salaman dulu dong. Halo, tinggi Kulitnya sekali halus. loh dokter Rian ini. Hah? Ternyata tinggi sekali. Aku udah pakai hat loh padahal. Oh, iya. Dia pakai Aduh. engrang soalnya di dalam. Gizinya bagus banget berarti pas masih kecil ya. Wah, dengar aja di belakang kita bicara masalah gizi. Iya dong, kan aku sambil nguping juga di belakang. Mungkin Kalau ke karena dokter Os ada tuh ini. harus menyerap Oh gitu. Karena ada robotnya mungkin di sini ya. di sini. Iya, ini Ada stormtrooper. stroopersnya. Bantuin denger. Tapi Conchita kalau bicara masalah asupan gizi, ya saya yakinlah suatu keluarga pasti sangat memperhatikan yang namanya kebutuhan gizi keluarga. Iya. Tapi kira-kira Conchita ngerti nggak ada beberapa item yang cukup sering dikonsumsi seseorang, tapi justru berdampak tidak baik buat kesehatan kulitnya. Salah satunya adalah susu. Oh, susu tuh ternyata nggak boleh terlalu banyak ya? Iya. Oh, percaya nggak percaya dulu tuh aku sampai sekarang sih sebenarnya sehari tuh minum susu bisa 3 sampai 4 gelas loh. 3 sampai 4 3 gelas. sampai 4 gelas. Karena Kalau aku kira penonton, justru bagus. kalau penonton berapa gelas sehari? Satu ya. Kenapa? 2. Hemat. Loh, tapi bukannya semakin banyak susu itu kan berarti semakin banyak kalsium yang masuk ke tubuh kita juga. Iya benar ya, kalau asupan gizi yang terdapat dalam susu memang identik dengan kalsium nih dokter ya. Betul. Tapi ada rahasia nih. Ya. Jika kita kelebihan asupan susu sehari-hari atau kalsium, dampaknya seperti ini. Kita pindah yuk. Yuk Iya. kita Ini buat aku semua maksudnya. Aku datang ke sini dikasih makanan apa Iya gimana dong. nih? Tuh, kan suka susu jadi udah disiapin susu. Oh iya, segelas gede lah ya susunya Iya, ya. tadi kan kita bicara masalah kelebihan mengkonsumsi susu, dalam arti di sini adalah terlalu lebihnya angka kalsium yang masuk ke dalam tubuh, ternyata dampaknya tidak hanya untuk kesehatan secara umum tapi juga untuk kulit di wajah. Seperti apa itu dokter? Betul, kalau misalnya sedikit memang baik ya untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan tentu berakibat yang buruk. Seperti yang dikatakan American Journal of Dermatology, ini mengatakan bahwa kalau misalnya terlalu banyak susu, hormon yang diserap di dalam tubuh kita tuh jadi nggak bagus. Akibatnya kelenjar minyak itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat di kulit kita.
Nah, ciri-cirinya nih seperti apa? Saya tunjukin ya. Oke, Nah, kita pasti penasaran coba, pemirsa coba. juga. Ini Nih aku ada di baru sini. tahu loh, soalnya ternyata bisa bikin Ini jerawatan. dia. Betul. Dan Waduh, gak cuma itu banyak aja. juga ya akibatnya Ternyata ya. akibatnya bisa banyak nih. Kalau terlalu berlebihan nih ya, saya ulangi. Yang pertama, pada usia tua kalau misalnya kita makin banyak konsumsi susu, maka bisa bengkak terutama di bagian kelopak mata. Begitu juga pada kelopak mata bawah. Akibatnya bisa muncul ada yang namanya mata berkantong, eye bag. Kemudian pada pipi bisa tampak pucat dan bisa makin banyak juga ada noda-noda jerawat. Juga bintik-bintik merah biasanya warnanya. Oke. Kemudian ada juga nih kalau misalnya makin banyak minum susu lagi, akhirnya jerawatnya makin banyak terutama di bagian dagu. Kenapa di bagian dagu? Karena itu konsentrasi hormonalnya di situ, di bagian dagu. oke. Itu tadi. Coba kita suruh cek penonton yang di studio. Ayo cek dagunya, Coba, ada tumpukan pegang jerawat dagunya. enggak? Untung Teman belum aja ada saling nih. lihat-lihatan. Ya, itu. Tapi yang cowok-cowok jangan megang dagu satu sama lain, nanti salah paham, bahaya juga. Iya. Jangan bawa perasaan nyentuhnya, dagu sendiri aja. Tapi kalau lihat dari wajah Cita, Cita ini jauh dari hiperkalsemia, ya. Namanya hiperkalsemia ya? Iya, jadi Oke. kebutuhan kalsium itu sebenarnya pemirsa yang di rumah itu ada batas kadar optimalnya untuk per hari, yaitu orang dewasa, ya itu sekitar 2000 mg per hari. Atau Oke. diperkirakan adalah 3 sampai 4 gelas susu. Oke. Jadi bukan berarti kita, aduh saya punya gejala ini, jadi langsung stop susu, tidak. Ya, ada proses yang namanya intoleransi laktosa juga. Pilih jenis susu yang tetap ada kalsiumnya tapi tidak tinggi laktosa. Jadi gejala yang disebutkan oleh Dr. Reza tadi bisa mulai berkurang. Oh, berarti aku masih aman lah ya, 3 Masih gelas aman, lah ya. 3 sampai 4. Nggak apa-apa, Penonton nggak studio juga masih aman, 1 gelas ya. Selain susu, ada juga yang namanya gula. Siapa yang sih bisa lepas dari gula, bener gak sih? Iya, saya juga sendirinya masih sangat-sangat bergantung sama dessert yang gulanya banyak. Tapi biasanya kan orang itu menghubung-hubungkan gula dengan yang namanya diabetes. Benar sekali. Nah, permasalahannya diabetes kan biasanya menghilang ya dok ya. Jadi mama saya memang punya diabetes. Tapi katanya kalau dari perempuan itu biasanya akan menurun ke anak laki-laki. Jadi saya sih nggak terlalu merhatiin sekarang. Itu ya memang struktur genetik menentukan pola keturunan terhadap penyakit-penyakit tertentu dari orang tua. Tapi ingat sekali lagi ya bahwa penyakit ini sekarang lebih kepada gaya hidup. Terutama gula. Gula ini kelebihannya bisa berakibat pada kesehatan kulit wajah. Apa aja nih Dokter Reza? Ini dia, kalau terlalu berlebihan konsumsi gula, yang paling banyak adalah kerutan-kerutan atau garis halus tuh yang muncul pada dahi kita. Kemudian kelopak bawah mata juga bisa kendur. Nih kalau bisa dilihat bisa akhirnya seperti eye bag ya, kantung juga. Kemudian wajah akan terlihat lebih tirus. Kemudian juga ada penipisan kulit di sana, terutama bagian dahi. Dan juga ada abu-abu atau pucat pada kulit pada pipi, terutama ya makin pucat. Kemudian juga ada noda, nodanya ini di seluruh wajah dan biasanya warnanya juga kemerahan. Itu dia tanda-tandanya. Jadi harap dibatasi nih konsumsi gula yang Anda asupi setiap hari. Kok bisa sih gula mempengaruhi proses kesehatan kulit? Ternyata ada namanya satu proses glikasi. Glikasi, Ya, apa itu dok? ini adalah proses di mana gula yang kita konsumsi berlebihan di dalam tubuh akan mengikat protein yang ada di kulit. Protein ini adalah serat elastin dan serat kolagen. Elastin dan kolagen ini kan fungsinya adalah untuk menjaga kekenyalan. Toing. Nah, biar daerah kulit wajah kita tuh tetap kenyal. Kemudian yang mempertahankan ya kekenyalan itu seperti kayak tiang rumah nggak copot. Kalau sudah copot dia gampang jatuh, akhirnya keriput. Keriput, oh iya make sense Iya. juga sih memang ya. Iya, jadi serat kolagen dan elastin pada orang yang suka mengkonsumsi gula berlebihan itu fungsinya akan menurun. Dan yang pasti nih sekali lagi kita informasikan maksimal satu orang mengkonsumsi 4 sendok makan per hari untuk kebutuhan gula hariannya ya. Oke. Untuk mendeteksi apakah Anda kelebihan gula harian, coba keningkan dahinya. Tuh, yang berkerut kemungkinan aja Anda kelebihan konsumsi gula ya. Yang ketiga. Ini saya udah cukup Padahal berkerut masih belum? muda aman ya nggak Dokter ya. Coba dokter, coba kita lihat dari jauh Dokter Padahal Reza. masih muda tapi sudah bergaris-garis halus. Nah itu harus diperhatikan Tapi tuh. dokter aman masih mukanya. Oh iya kan saya masih muda, Masih 17 muda. tahun. 19 tahun. Dokter Reza masih 19 tahun ya. Forever 19 judulnya ya. Oke, ya. Tapi ada lagi ya. Ada lagi? Gak cuma itu 2 lagi ya, ada satu hal lagi nih. Apa Ada itu satu Dokter hal. Ian?
Yang ketiga, apabila kita mengkonsumsinya secara berlebihan, dalam konsumsi harian kita untuk memenuhi gizi adalah gluten. Pernah dengar? Oh, ini lagi hits banget di kalangan yang namanya Mayo Diet Challenge. Itu biasanya serba no gluten. No Sebenarnya gluten. sih apa sih fungsi dari mengurangi gluten itu sendiri? Karena aku Iya. termasuk orang yang kalau makan roti ya makan aja gitu, nggak mikirin benar segala sekali, macam. benar. Jadi memang Cita ya bahwa gluten ini bukan olahan tepung yang kita tidak boleh makan. Gluten ini ternyata bisa berdampak kepada inflamasi atau peradangan sistemik yang mempengaruhi kesehatan usus, lalu juga bisa mengakibatkan bintik-bintik atau noda hitam, yaitu berupa pigmentasi pada kulit wajah. Seperti apa ciri-cirinya Dokter Esa? Ini dia ciri-cirinya kalau terlalu berlebihan mengkonsumsi gluten. Yang pertama ada noda-noda hitam di dahi. Wah, coba perhatikan, noda hitam nggak cuma di dahi tapi juga ada di pipi, kemudian ada bercak-bercak juga di sekitar dagu. Ada juga pipinya menjadi bengkak, terutama di bagian rahang ya. Dan juga ada noda hitamnya ini tadi makin banyak di sekitar wajah. Jadi memang kalau misalnya muncul tanda-tanda ini, terutama Anda masih dalam usia yang relatif muda, jarang terpapar sinar matahari, artinya bukan karena hiperpigmentasi ya. Nah, perlu diperhatikan tuh, harus hentikan segera konsumsi dari gluten dalam menu harian Anda. Gitu tadi. Berarti contoh menu yang nggak boleh itu seperti apa? Ini kan biasanya kalau di restoran semua sekarang serba no gluten gitu. Ya. Apa yang masih boleh dan apa yang sebaiknya Ya dihindari? sebenarnya sih hampir kebanyakan yang produk-produk yang gluten itu seperti kayak olahan-olahan kayak pizza, pasta, roti. Ya. Jadi ini nggak boleh semua nih sebenarnya ya? Sebenarnya bukan nggak boleh, kita hanya memperhatikan Betul. ingredients-nya. Ada yang memang produknya tuh tidak mengandung gluten. Biasanya tuh pada anak-anak tuh sudah banyak tulisannya gluten free. Karena pada anak-anak juga banyak yang akibatnya muncul alergi itu tadi. Oh, Gitu. saya kira ini saya dijamu. Ternyata ini nggak boleh maksudnya ya. Dibatasi. Ya, dibatasi, Ya. Kan nggak dibatasi, boleh, dikurangi, betul. Dikurangi apabila ditemukan gejala-gejala seperti yang dijelaskan oleh Dokter Esa tadi ya, pemirsa. Apalagi kalau usia Anda masih muda, Itu dia. ya tidak terpapar sinar matahari terlalu sering dan Anda tetap rajin menggunakan sunblock. Kemudian muncul gejala tadi, segera batasi konsumsi gula, gluten, dan susu. Ngerti? Rambut rontok gejala anemia? Jadi memang kerontokan pada rambut ini bisa menandakan bahwa tubuh kita itu lagi mengalami kondisi anemia. Kekurangan zat